Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jam'an marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara di bulan agung, bulan mulia, bulan teristimewa, bulan suci Ramadan. Jamaah jam'an marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ayat ini seruan yang begitu indah, panggilan yang begitu mesra dari Allah buat hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengar firman Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita harus siap segera menghadap apa informasi yang akan Allah sampaikan untuk kita. Ada dua informasi yang pasti Allah sampaikan ketika Allah mengawali ayatnya itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, informasi itu bisa berupa perintah. Yang kedua, informasi itu bisa berupa larangan. Artinya kita harus siap melaksanakan segala perintah dan harus siap untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jam'an marhumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang begitu agung, begitu mahal, yang harus dimiliki oleh seorang manusia ketika hidupnya ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang informasi ini disampaikan secara langsung oleh Nabi kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang tertuang di dalam sebuah kitab namanya Wasiyatul Mustafa. Oleh karenanya saya beri judul Kultum. Yang saya sampaikan ini adalah ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya.
Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, walil mu'mini thalathu alamatin." Wahai Ali, orang mukmin yang sempurna memiliki 3 ciri, memiliki 3 tanda. Yang pertama, kata Nabi, yubadiru fi ta'atillah. Dia selalu bergegas, dia selalu segera, dia selalu cepat ketika melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah orang Sunda bilang, henteu lalaora. Jadi gercep ketika mendengar panggilan Allah. Ketika melaksanakan kewajiban, ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Contoh, kita jujur, kadang-kadang kita sering terlambat, nyantai, ketika mendengar seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terdengar kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita santai. Tidak bergegas untuk menjalankan perintah Allah. Berarti iman kita masih belum sempurna. Hadirin jamaah Jam'an Marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Makin dekat kita kepada Allah, makin taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk yang Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang pertama, ciri orang yang imannya sempurna. Itu segera melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi sampaikan kepada Ali, wayajtanibul maharim. Ciri orang yang sempurna imannya selalu berupaya, berusaha untuk meninggalkan segala apa yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, bukan hanya yang haram, yang syubhat sekalipun, dia berupaya untuk menjauhi dan meninggalkannya. Banyak hal-hal syubhat di masyarakat kita sekarang. Makanan syubhat, minuman syubhat. Nah, orang-orang yang punya iman sempurna, dia pasti akan selalu berhati-hati. Tidak mau terjerumus kepada yang syubhat, terlebih-lebih kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini agak susah, ini agak sulit memang, tapi harus kita lakukan demi menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keimanan itu selalu kita harapkan dan kita minta di malam-malam tarawih kita. Dengan satu doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'alna bil imani kabilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang sempurna dalam keimanannya. Oleh karenanya Nabi menuntun kita, membimbing kita, mengajarkan kita, agar iman kita betul-betul sempurna. Lakukan 3 hal ini. Yang pertama, saya ulangi, segera melakukan ketaatan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua adalah meninggalkan yang haram. Jauhi yang haram. Tinggalkan yang syubhat. Jangan sampai kita terjerumus ke jurang-jurang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yuhsin ila man asa'a ilaik. Dia selalu berbuat baik meskipun kepada orang yang berbuat jahat pada dirinya. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kamu sama orang yang berbuat jahat. Kalau kita berbuat baik sama orang baik, itu wajar, itu lumrah. Tapi susah dan sulit ketika kita berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik sama kita. Oleh karenanya, jaminannya iman kita akan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jam'an Marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tuntunan, bimbingan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara langsung disampaikan kepada Sayyidina Ali, tentunya
nasihat ini adalah untuk kita semua. Jangan sia-siakan, jangan abaikan nasihat Rasulullah ini agar kita menjadi mukmin yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap, kita hanya meminta Allah yang mengabulkan segala-galanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, menjalankan qiyam Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum billahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.